Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Izinkan saya tidak mengenakan masker karena jarak kita jauh. Tetapi kalau di bawah saya pakai masker ya. Jadi Bapak Ibu tetap pakai masker. Ya prokes kita ikutin demi kebaikannya. Kita berharap ya badai ini akan berlalu. Akan segera berlalu. Dan selagi Tuhan izinkan situasi seperti ini, kita harus tetap bersyukur. Ini kedaulatan Allah. Ya, dalam minggu misi kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa orang-orang akan datang kepada Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan akan terus semakin kita kerjakan. Tetapi persoalan kan ini kan masa sukar. Ini masa sulit. Kita nggak bisa bebas kemana-mana. Apakah misi berhenti? Ya, sesungguhnya tidak. Ya, misi terus berjalan karena inilah hati Allah. Supaya semua orang datang kepada Tuhan. Tema kita, segala bangsa datang kepada Tuhan. Segala bangsa ya datang kepada Allah. Menyembah Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 2. Ya, Yesaya pasal 2 berbunyi demikian, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Bangsa-bangsa akan memuliakan Tuhan. Ya, menarik di situ dikatakan segala bangsa akan datang berduyun-duyun, terus datang ramai-ramai. Ya, seperti gelombang yang terus datang, terus datang, terus datang. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa seperti gelombang orang-orang akan datang kepada Tuhan, akan menyembah Allah. Ya, banyak orang yang akan bertobat, dibaptis, mereka datang kepada Tuhan. Segala bangsa akan berduyun-duyun dan suku-suku bangsa. Tetapi dalam dunia misi sekarang masih banyak, kurang lebih 6.900 sekian suku-suku bangsa belum pernah mendengar Injil. Kapan ini akan bisa terjadi dan bagaimana supaya bisa tergenapi? Tetapi yang pasti firman Tuhan akan digenapi pada hari-hari yang terakhir. Dan ini adalah kita sudah masuk di era hari-hari terakhir ini, akhir zaman ini. Ya. Tetapi kita melihat belum semua bangsa-bangsa datang, belum semua suku-suku bangsa mendengar kabar baik, kabar sukacita. Injil keselamatan ini belum mereka dengar. Segala suku bangsa ya akan datang menyembah Yesus. Segala suku bangsa akan menyembah Yesus. Dan mereka akan berseru di dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang berseru di dalam nama Yesus memperoleh keselamatan. Memperoleh keselamatan. Semua. Mungkin kita berkata, apakah semua akan mengaku? Mungkin tidak semua akan mengaku. Hanya yang mengaku, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, yang akan memperoleh keselamatan itu. Yang datang kepada Tuhan, yang sujud, menyembah, memuji, dan memuliakan Dia. Di dalam Filipi pasal 2, di ayat 10 dan 11 berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Supaya dalam nama Yesus, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.
Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan itu. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Nah, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Allah. Berarti mereka harus mendengar dulu tentang Yesus. Mereka harus membuka hati untuk percaya kepada Yesus. Mereka harus mengakui dengan mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah semua sudah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan? Belum. Terus bagaimana ini supaya hari-hari terakhir ini semua akan tergenapi? Ini menjadi satu pergumulan kita. Tanggung jawab kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 10 di ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bangsa-bangsa akan datang kepada Yesus. Tapi bagaimana mereka datang kepada Yesus? Mereka belum pernah mendengar tentang Yesus. Oh, mereka akan menyembah Yesus. Akan sujud menyembah Yesus. Tidak bisa. Kenapa mereka enggak kenal Yesus? Mereka tidak tahu siapa Yesus. Ya, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus saat ini. Belum tahu mereka siapa Yesus. Belum mengenal. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Artinya kalau ada suku-suku bangsa belum mendengar tentang Yesus, ini persoalannya di mana? Kenapa sampai mereka belum mendengar? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Perlu diberitakan kabar keselamatan ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Perlu diberitakan kabar baik ini. Perlu kita memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yang olehnya kita diberikan keselamatan. Perlu kita memberitahu bagaimana caranya supaya manusia itu masuk surga. Perlu kita beritahu bagaimana supaya mereka datang berbondong-bondong, berduyun-duyun datang kepada Allah. Hanya melalui Yesus. Beritahu tentang Yesus. Tetapi persoalannya mereka belum mendengar tentang Dia. Masalahnya adalah jika tidak ada yang memberitakannya. Enggak ada yang berani buka mulut memberitahukan tentang Yesus. Padahal ini adalah berita utama. Ini sangat dinantikan oleh suku-suku bangsa. Sebab dalam Yesaya itu akan digenapi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Suku-suku bangsa akan menyembah Dia Allah yang hidup. Pasti akan digenapi. Tetapi bagaimana orang-orang percaya? Adakah sudah membuka suara? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Oh, kami kan tidak memberitakan. Kenapa kami enggak diutus? Jadi begini, jemaat berkata, kami belum. Kami hanya duduk diam saja. Kami hanya dengar khotbah saja. Kami hanya menyanyi saja. Kami hanya berdoa saja. Tidak. Berarti gereja kita harus mengutus. Harus mengajarkan kebenaran ini. Harus melakukan kebenaran ini. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus. Jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi kalau saudara, saya, kita sekalian pergi dan memberitakan tentang Yesus, itu adalah kabar baik dan sedang dinantikan oleh mereka. Sebab mereka sangat merindukan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya ini penting amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus. Pesan terakhir daripada Yesus ketika Dia hendak naik ke surga. Ya, dikatakan firman Tuhan. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah, dan siapa yang mau pergi? Waktu itu Yesus berbicara kepada murid-murid supaya murid-murid pergi. Pergi ke mana? Ke suku-suku bangsa. Bukankah dalam kitab Yesaya dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Allah? Suku-suku bangsa akan datang menyembah Allah. Semua kiblatnya nanti adalah Yerusalem. Semua kiblatnya nanti adalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Berarti banyak orang yang sedang menantikan nama ini. Maka pesan Yesus adalah, karena itu pergilah. Pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Anak, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, siapa yang mau pergi? Mungkin kita berdiam sejenak. Wah, siapa yang mau pergi ya? Memang kitab Yesaya berkata setelah Yesaya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, waktu Tuhan berkata, siapa yang mau saya utus? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Kira-kira kalau pertanyaan ini diberikan kepada kita, kita mau berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Amin. Amin. Bapak He dan Ibu Kim ada di sini. Mereka meresponi panggilan Tuhan beberapa tahun yang lalu dari Korea. Jadi gereja kita, gereja Sinam, adalah gereja dari utusan gereja Sinam Korea. Ya, bisa berdiri Bapak He dan Ibu Kim, biar dikenal jemaat. Ada banyak yang belum kenal. Berdiri sejenak. Ya. Bisa berdiri saja, ya kita beri tepuk tangan. Ya, luar biasa, zona nyaman di Korea. Mereka semua dapat menikmati hidup yang baik, tetapi siap menderita. Datang ke Pulau Bali beberapa tahun yang lalu. Gereja pertama yang dirintis adalah kita. Berarti berapa usia gereja ini ya? Sama kedatangan beliaulah hari lahirnya gereja kita. Ya berapa tahun ya? Pak Pabris ingat? Sudah berapa tahun ini? Karena tahun ini kita tidak rayakan karena bergumul dengan COVID ya. 16 tahun? Pak Ho berapa tahun Pak Ho kemarin ulang tahun? 8? 18 tahun. Wah, itu ulang tahun kita. Ya, jadi dalam rangka 18 tahun minggu depan kita tanda tangan prasasti. Untuk apa? Ini penting, kita ingat harus ada orang yang mau pergi. Ya, amanat agung. Apakah cukup? Oh, gereja Sinam satu saja? Enggak. Doa kita adalah harus ada gereja Sinam di tempat lain. Kita berdoa November akan dibuka pos PI di Makassar. Kita buka, Sinode akan buka bersama dengan Sinam. Sudah ada pelayan di sana, ada hamba Tuhan mempersembahkan untuk dipakai ruko 2 lantai. Luar biasa. Ini sesuatu yang menggairahkan kita. Karena kita mau dipakai oleh Allah supaya bangsa-bangsa datang berduyun-duyun. Suku-suku bangsa datang kepada Allah. Siapa yang mau pergi? Oh, kita jangan berkata, bukan saya. Biar yang lain saja. Biar Pak Pendeta saja. Biar Bapak Evangelis saja. Enggak, semua kita bisa mengerjakannya. Tidak harus pergi jauh. Tapi ada di sekeliling kita. Dalam keluarga kita yang belum mengenal Allah, yang belum takut akan Tuhan, yang hidupnya hanya secara dunia, kita mau dipakai oleh Allah menjadi saksi di situ. Perhatikan Yohanes 15 ayat 16. Ini harus menjadi pegangan kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya kamu pergi. Matius tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika Tuhan memilih saudara dan saya, memanggil saudara dan saya, kita menjadi orang percaya, kita menjadi umat Allah, kita adalah hamba-hamba Allah, kita anak-anak Tuhan, kita mau dipakai oleh Allah. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah apa yang dimaksud? Buah yang dimaksud adalah adanya jiwa-jiwa baru. Ya, yang datang kepada Tuhan, ada petobat-petobat baru, ada orang yang menyadari dirinya orang berdosa, kemudian oleh karena kita
yang pergi ini, yang menjadi saksi ini, memberitakan kebenaran kepada mereka, memberitakan Yesus kepada mereka, dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus dan mengalami pembaharuan hidup. Sama seperti saudara dan saya. Oleh karena perjumpaan kita dengan Yesus, kita mengalami pembaharuan hidup. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau sudah dibaharui. Ya. Halo. Sekali lagi, jangan seperti dulu lagi. Katakan, jangan seperti dulu lagi. Dulu lagi itu apa? Manusia lama yang hidup secara dunia. Bukan begitu lagi kita. Itu dulu. Yang lalu sudah berlalu. Yang baru sudah kita kenakan. Dan harus terus dikenakan. Ciptaan baru, tetapi banyak orang yang hidupnya masih di dalam kegelapan, hidupnya jauh daripada Tuhan. Mereka perlu mendengar kabar sukacita ini. Mereka membutuhkan pertobatan. Siapa yang mau dipakai? Orang yang sudah percaya Yesus. Apapun profesi saudara, apapun jabatan saudara, suku apapun saudara, ya. Kita semua layak di hadapan Tuhan dan layak dipakai oleh Tuhan. Dan semestinya harus mau dipakai oleh Tuhan. Sebab Tuhan Yesus memilih kita, memanggil kita. Bukan hanya sekedar dipilih, sekedar dipanggil. Tidak, tetapi diberikan kepercayaan kepada kita. Untuk kita menjadi rekan sekerjanya. Untuk mengerjakan proyek Allah yang maha besar ini. Semua bangsa harus datang kepada Tuhan. Semua suku bangsa pada akhirnya berkata, mari ke Yerusalem, mari ke Sion, mari menyembah Allah. Beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau orang percaya, terus berdiam diri, mau kapan ini terjadi? Kapan kesudahannya? Kesudahannya akan tiba manakala Injil sudah diberitakan kepada suku-suku bangsa. Ini harus kita ketahui. Perhatikan. Di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hari-hari terakhir. Dan kita sudah masuk di dalamnya. Oh, kita berkata aku tidak bisa pergi karena situasi yang ada. Tetapi Tuhan buka cara lain. Tuhan berikan teknologi yang canggih. Ya, daripada HP kita gunakan hanya main game, hanya main apa yang lain dunia. Bagaimana kalau kita gunakan alat yang canggih itu untuk kemuliaan Tuhan? Kita bersaksi di dalam dunia yang luas. Bahkan saudara-saudara kita yang jauh di sana, yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, kita bisa kirimkan kesaksian-kesaksian, kita bisa kirimkan khotbah-khotbah, kita bisa kirimkan bagaimana orang bisa bertobat dan datang kepada Yesus. Saudara bisa membagikan kebenaran firman Allah. Daripada status Facebook saudara hanya mau cari gara-gara, ya hanya mau berantem, hanya ngomongin orang, hanya pamer-pamer. Ya, jemaat Sinam tidak seperti itu. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan tidak seperti itu. Kalau pagi-pagi saya buka, luar biasa. Pak Kerin firman Tuhan muncul. Haleluya. Ya, saya lihat lagi yang lain. Oh, ibu ini juga firman Tuhan. Oh, ini firman Tuhan. Tapi tolong jangan pagi-pagi firman Tuhan, siang sudah berantem di situ. Janganlah begitu. Kecewa orang. Kalau pagi nyampaikan firman. Marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Haleluya. Tapi jangan siang-siang statusnya beda lagi. Dia belum kenal siapa saya ya. Berani-beraninya di Facebook aja ya. Ayo kita ketemuan di mana? Belum tahu ya siapa saya ya. Waduh, gawat nih. Harus sesuai. Pagi, siang, malam tetap sama. Kebenaran. Amin. Amin. Kalau kira-kira ragu-ragu yang sebelah kiri kanannya. Kalau ragu-ragu ya melihat dia, masa gitu ya. Tapi nggak ada yang ragu-ragu. Pasti amin. Kalau pagi-pagi saudara keluarkan ayat firman Tuhan. Siang jangan keluarkan ya isu-isu yang negatif itu. Kemudian malam-malam jangan keluarkan ya gambar-gambar minuman-minuman yang mengerikan itu gitu ya.
Ya, janganlah ya. Pagi-pagi Matius pasal sekian ayat sekian. Tapi malam ya topi miring gitu. Sopi, jangan. Nanti jadi hambar. Nah ini persoalan kenapa orang akhirnya tidak bisa melihat diri kita menjadi saksi Kristus. Karena tidak seimbang. Kadang-kadang kita berubah. Kita tidak bisa mempertahankan diri kita sebagai orang percaya. Nah ini harus kita pertahankan. Kita harus mempertontonkan kehidupan yang benar. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Pandangan kita, pikiran kita, perkataan kita jelas terlihat adalah kebenaran. Sehingga orang berkata, saya mau seperti dia. Apakah Bapak Ibu tahu? Ada orang-orang yang tadinya hidupnya begitu jahat. Luar biasa. Ketika dia bertobat. Menjadi pelayan Tuhan. Akhirnya banyak orang yang bertobat juga melihat kesaksiannya. Karena konsisten. Orang ini tadi jauh dari Tuhan. Kok bisa sekarang setia kepada Tuhan? Kok bisa melakukan hal yang benar? Ternyata oleh karena Yesus, oleh karena Tuhan. Berapa banyak jemaat Sinang? Ingat bagaimana kita pertama kali memulainya. Satu. Visi kita. Satu jiwa membawa satu jiwa baru dalam 1 tahun. Kalau ini kita konsisten, jumlah orang percaya akan semakin banyak. Gereja ini bisa 3, 4 kali, 5 kali. Kita udah ada penurunan karena COVID jadi 2 kali. Mestinya kita sudah sempat 3 kali. Mestinya jangan turun, harus 4 kali. Amin. Amin. Ini tugas kita bersama-sama. Tanggung jawab kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Beritakan, siapa yang memberitakan? Saudara dan saya yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita menikmati berkat Allah, jangan untuk diri kita, tapi bagikanlah kepada yang lain. Dan berkat yang utama adalah keselamatan ini. Bagikan kepada yang lain, sampaikan kepada yang lain. Sehingga suku-suku bangsa datang kepada Tuhan. Mungkin kita mulai berpikir, Tuhan, ya, bagaimana caranya supaya ini digenapi? Pasti harus semua mendengar baru kesudahannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya semua suku bangsa datang kepada Tuhan? Yang pertama adalah gereja kita haruslah menjadi gereja yang mengutus. Haruslah menjadi gereja yang mengutus. Gereja yang misioner. Ya, jangan gereja yang hanya untuk kepuasan diri kita saja, untuk kemegahan diri saja. Kita perlu ada alokasi dana untuk misi. Kita perlu ada doa misi. Ada hamba-hamba Tuhan yang pergi sampai ke suku-suku bangsa, ke pedalaman. Kita perlu berdoa. Doa kita tidak hanya sebatas Tuhan berkati aku, berkati supaya rumahku ada, supaya mobilku ada, supaya kendaraanku ada. Berkati aku Tuhan, berkati aku. Itu tidak salah, tetapi jangan fokus aku, tapi cobalah kita mulai berpikir. Kita lihat ada orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan, belum menikmati damai sejahtera daripada Allah. Dan kalau mereka mati tanpa pengenalan Yesus, mereka akan masuk neraka. Hati kita, gereja ini ada oleh karena misi. Pak Ho sama Ibu Kim datang. Saya yakin dan percaya, Bapak Ho sebagai majelis yang diutus sebagai misionaris yang diutus dari Korea, bukan hanya sekedar datang. Ini yang pertama. Dan kemudian Tuhan pakai Bapak Ho dan Ibu Kim membuka pelayanan yang lain. Luar biasa. Kalau nggak ada hati, kalau nggak ada gereja Sinam Korea mengutus, ini nggak ada. Sekolah yang lain gak ada. Karena gak ada yang membuka jalan. Betapa pentingnya gereja mengutus. Saya berdoa, jemaat diberkati Tuhan. Tapi jangan hanya untuk kita, berkat kita. Ketika kita diberkati Tuhan, ingat visi kita. Harus berdiri lagi gereja melalui kita. Ada yang diutus. Loh terus bagaimana dong mereka hidupnya? Gereja, ayo berani. Dananya kita sisihkan. Seringkali saya katakan untuk anak-anak muda yang sudah bekerja. Kalau 1 bulan, ya anak-anak muda makan bakso lengkap dengan minumannya. Katakan 20.000. Dan setiap bulan bisa 4 atau 5 kali. Oke, kurangi. 1 kali jangan makan bakso.
Berarti kalau 20.000 tidak makan bakso, berarti 20.000 masuk kas misi. Ada 80-70 pemuda, 70 kali 20 berapa? Cukup. Kadang-kadang kita hanya menahan diri, nggak usah makan bakso. Seorang hamba Tuhan, saya selalu ingat perkataannya, ketika diajak makan enak, dia berkata, jangan makan enak, kita makan yang sederhana. Kalau dananya misalnya makan 500.000, kita cukup 200.000, 300.000 masukkan ke misi. Wow, saya bilang ini luar biasa, hatinya misi. Dan itu perlu ada pada kita. Amin. Kita berkata, ada padaku. 1, 2, 3. Ada padaku hati. Kita gereja, jadilah gereja Sinam, gereja yang terus bergerak mengutus. Bukankah firman Tuhan tadi katakan, kenapa tidak ada yang pergi? Karena tidak ada yang mengutus. Sebenarnya siapa yang menjadi pengutus itu? Pengutus itu adalah gereja. Kalau kita belajar firman Allah, ya, rasul-rasul diutus oleh gereja, didoakan, kemudian diutus pergi, diperhatikan, dipikirkan. Supaya misi itu terus bergerak, hamba-hamba Tuhan yang diutus terus didukung baik dalam doa maupun dalam dana. Itu sebabnya minggu ketiga ada persembahan khusus yang kita lakukan, yaitu untuk misi. Bapak Ibu perlu mengetahui, dana itu khusus untuk dana misi. Untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang bergerak memberitakan Injil. Kita tidak pakai itu untuk hal yang lain. Yang lain ada lagi. Gereja yang misioner. Itulah Sinam. Kita meneladani gereja Sinam dari Korea. Mampu mengutus ke berbagai negara. Mungkin kita belum berbagai negara, tapi saya pikir impian kita harus berbagai negara. Amin. Amin. Halo, jangan lihat diri kita, Pak Pendeta, jangan gitu dong. Itu menjadi beban bagi kami, kehidupan kami kan seperti ini. Iya, kehidupan kita seperti ini. Tapi saudara, ya jangan pikir bahwa Tuhan tidak bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai kita. Saudara akan diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Kenapa? Karena saudara punya hati. Saudara berdoa, Tuhan berkati aku supaya melalui berkat yang ada padaku, gereja kami dapat mengutus lagi orang-orang untuk pergi memberitakan Injil. November, kita sudah bertemu pengurus gereja, berdoa, mulai November sudah kita buka dan kita dukung seorang hamba Tuhan, satu keluarga di sana. Doa-doa kita ini luar biasa. Maka suku-suku bangsa akan datang kepada Tuhan. Jadilah gereja, gereja Sinam, gereja yang misioner, gereja yang mengutus. Mungkin kita tidak bisa utus terlalu jauh, tetapi kita juga bisa mengutus, ya, daerah-daerah yang dekat. Tabanan kita sudah mulai, tapi tetap dalam doa. Proses terus. Ya, daerah-daerah lain yang bisa dekat-dekat. Semua jemaat harus berdoa. Gereja Sinam, gereja yang misioner, harus menjadi gereja yang mengutus. Jangan puas kalau hanya kita saja begini. Walaupun gedung kita belum selesai, jangan langsung, pokoknya gedung aja. Enggak, gedung akan selesai tepat pada waktunya. Tetapi misi harus tetap jalan. Amin. Jangan katakan, oh Pak Pendeta, kita di dalam ajaran ini panas ini, Bapak Ibu panas. Tapi enggak apa-apa. Masih ada orang di luar sana yang lebih panas. Tetap saja bersemangat melayani Tuhan. Tetap semangat memberitakan Injil. Gereja kita harus menjadi gereja yang mengutus. Karena firman Tuhan tadi katakan, mereka tidak pergi karena tidak ada yang mengutus. Gereja jangan terlena untuk kenikmatan sendiri. Tidak boleh aku. Tapi kita mulai jadi berkat. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ya, kita sebagai orang percaya harus siap menjadi saksi Kristus yang efektif diri kita. Gereja punya program terus menerus, kalau saudara tidak meresponinya, sama saja bohong. Ya, pengajaran di gereja tetap, ini kita komitmen. Oleh karena inilah kita ada. Dan oleh karena inilah kita bergerak supaya suku-suku bangsa. Maka Bapak Ibu harus meresponinya. Bapak Ibu dipakai Tuhan. Jangan katakan aku nggak bisa buat apa-apa. Saudara dilayakkan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 tadi. Saudara sudah ditetapkan untuk menghasilkan buah, untuk pergi. Semua kita murid Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Kata itu buat kita secara pribadi. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus. Mari kita pertontonkan kehidupan yang benar. Terjadi perubahan dalam hidup kita.
Orang melihat ada kasih di dalam hidup kita. Orang melihat ada kebenaran di dalam hidup kita. Seperti gereja mula-mula. Ketika orang lain menyaksikan mereka, Alkitab berkata, mereka disukai oleh banyak orang. Sedang melihat orang-orang percaya itu. Dan akhirnya mereka menjadi pengikut Kristus. Alkitab berkata, hari demi hari jumlah mereka bertambah-tambah. Mengapa? Karena orang-orang yang belum percaya tadi melihat kehidupan orang percaya itu. Ada sukacita, ada damai, senang, bahagia, kata-katanya baik, kata-katanya membangun. Ya, hidupnya tidak kacau balau. Orang senang akhirnya. Saya mau deh, apa sih rahasianya? Kok hidup kamu sudah berubah sekarang? Oh, ada Yesus. Seorang sahabat yang sudah lama saya ketemu dengan dia. Dia kenal saya berbeda. Bukan seperti yang sekarang. Kemudian dia bertanya, ini karena sahabat karib. Dia bilang, Agus kok kamu bisa jadi pendeta ya? Gimana ceritanya itu? Karena dia tahu saya dulu di jalanan. Ya, bahkan waktu SMA dia tahu saya orangnya yang ya tidak terlalu baik lah. Kacau balau. Ya, peminum juga, pemabuk juga, omongan kasar. Mungkin kalian lihat dari wajah juga masih kelihatan sisa-sisa kekasaran itu. Masih kasar tapi bisa diubahkan oleh Tuhan. Nah ketika saya berjumpa dengan dia, kami bincang-bincang, kok dia bilang, lihat nih, kok ngomongnya kok gitu ya? Omongnya gimana sih? Kok kalau bicara kok tenang ya? Kok enak kedengaran ya? Kok nggak kayak yang dulu ya? Kalau dulu gimana? Nyeletuk. Ya dulu apa? Waduh. Ya kalau dulu saudara, omongannya kasar, omongannya wah kacau. Karena berjumpa Yesus, akhirnya omongannya baik, lemah lembut, ada masalah ditanggapi dengan tenang. Siapa yang tidak akan mulai terbuka hatinya, pikirannya melihat keadaan kita, oh kok bisa orang ini seperti itu? Oh ada Yesus di dalam dirinya. Oh kalau gitu saya juga pengen ada Yesus dalam diri saya. Itu sudah terjadi di dalam jemaat Sinam ya, amin. Terjadi perubahan itu dalam hidup Bapak Ibu ya, amin. Amin. Kami punya pengalaman dalam pelayanan di Tabanan. Seorang anak muda. Ini kalau dia setiap kali gajian, semua gajinya habis ke minuman. Bisa kita ketemu orangnya. Jago minum. Bukan minum aqua, bukan. Minuman keras. Dia paling top di antara kelompoknya. Ya, akhirnya kami berjumpa dengan dia. Kami layani, kami doakan. Dia bertobat. Sekarang jadi majelis di gereja yang dulu kita layani. Dia sudah berkeluarga, kami yang berkati. Terjadi perubahan. Dan teman-temannya bilang, ini kan gak bisa kita lawan dulu dia ini kalau minum. Kok sekarang berhenti dari minuman, berhenti dari merokok. Sebab waktu kami bina dia, kami latih, kemudian kami jadikan majelis, syarat utama adalah harus terjadi perubahan hidup. Berhenti merokok, berhenti minum minuman. Dan dialah yang akhirnya membawa saya waktu itu, ayo Pak Pendeta, ada teman saya di sana belum percaya Yesus. Jadi saya dipertemukan dengan teman-teman yang gak pernah ke gereja. Itu sebabnya gereja kita di sana mulai bertumbuh. Karena dia dipakai Tuhan. Ya, karena dia mengalami perubahan. Kalau saudara mengalami perubahan, kemudian saudara membawa orang itu kemudian datang kepada Tuhan. Nah ini yang dimaksud, bahwa kita jadi berkat. Orang lain tidak akan ngomong, kamu ngomong aja. Tapi dia lihat perubahan dalam diri kita. Maka kita bisa menjadi saksi. Jadi gereja kita, gereja yang mengutus, diri kita juga adalah pribadi yang siap diutus. Amin. Adakah saudara siap diutus? Amin. Mari jadi saksi. Di keluarga, di tetangga kita, di pekerjaan kita. Terlalu banyak tempat di mana kita bisa menjadi saksi Kristus. Sehingga mereka-mereka yang di sekeliling kita, yang belum datang kepada Yesus, akhirnya mendengar tentang Yesus melalui hidup kita. Ketika mereka mendengar, firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Ketika kita sampaikan kebenaran, sampaikan firman Allah, tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi diri kita juga sudah mengalami pembaharuan itu. Terjadi perubahan dalam diri kita. Melalui kesaksian kita kepada orang lain terbuka, melihat kebenaran ini, dan iman timbul dalamnya. Kemudian dia akan datang kepada Tuhan. Berarti firman itu digenapi.
segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa diselamatkan. Siapa yang mau dipakai? Gereja kita, gereja Sinam, gereja yang misioner. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Kita masing-masing, pribadi, lepas pribadi. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan, kita bersyukur. Ini adalah karya Allah yang sungguh ajaib dalam hidup ini. Setiap orang yang sudah percaya Yesus, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Bahkan ketika kematian datang pun kita tidak perlu takut. Mengapa? Sebab tempat yang terindah, surga yang mulia telah tersedia kepada kita. Yesus berkata, di mana aku berada, engkau pun ada bersama dengan aku. Bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Ini doa kita, ini tanggung jawab kita, tanggung jawab gereja kita. Terus kita berdoa, doakan ya hamba-hamba Tuhan, para misioner, misionaris dimanapun berada. Utusan-utusan misi kita doakan. Dan kita sendiri sebagai jemaat saling mendoakan untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita responi dengan satu puji.